Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, pengharapan, iman di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian surat Rasul Paulus yang dituliskan untuk jemaat di Efesus. Dalam bagian yang kita baca ini, Paulus mendorong jemaat Tuhan di Efesus sebagai anak-anak terang harus memerangi kegelapan. Kata gelap digambarkan sebagai perlawanan terhadap Allah yang adalah terang itu. Alkitab sering menggunakan kata gelap untuk menggambarkan tempat-tempat penderitaan atau kebodohan. Musuh-musuh Allah adalah para penguasa kegelapan dan mereka yang tidak melakukan kehendak Allah, sehingga mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan, suatu tempat siksaan yang abadi. Saudara, Paulus menasihatkan agar jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Sebagai orang yang sudah belajar mengenal Kristus dan kebenaran yang dinyatakan di dalam Dia, maka umat Tuhan haruslah menanggalkan manusia lama. Segala hal yang mengarahkan diri kepada hawa nafsu dan segala yang cemar, itu hanya akan membawa umat Tuhan kepada kebinasaan. Dan sebaliknya, orang percaya harus mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, yakni hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sahabat, banyak hal dalam kehidupan ini dimulai dari diri sendiri. Ketika seseorang memilih hal yang baik atau hal-hal yang menuntun dia kepada kebaikan, maka hampir dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi ketika seseorang memilih melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan dia, maka dapat dipastikan bahwa orang itu pun akan tiba pada kehancuran atau kejatuhan kemudian. Tentu saja saudara, pilihan yang pertama yakni memilih kebaikan tadi, ini membutuhkan perjuangan. Kita berperang dengan diri kita sendiri untuk melakukan yang benar. Tetap benar meskipun orang di sekitar kita tidak benar. Tetap percaya Tuhan meskipun sepertinya tidak ada alasan untuk percaya. Tetap memiliki integritas meskipun ada saat atau kesempatan untuk kita melakukan kecurangan atau dosa yang dapat membawa kita kepada sebuah kenikmatan tertentu, walaupun itu hanya sesaat, saudara. Banyak orang memilih untuk mengenakan manusia lama karena relatif lebih mudah untuk dilakukan, cenderung tidak membutuhkan perjuangan dan pertahanan diri, serta dinilai dapat mendatangkan keuntungan walau sifatnya sementara. Tetapi saudara, ketika seseorang memilih untuk hidup mengenakan manusia baru, maka ia harus berjuang dengan sekuat hati dan pikiran, bahkan tenaganya, untuk hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Tentu saja ini tidak mudah, saudara. Penuh tantangan, rintangan, kita akan diperhadapkan dengan banyak sekali ujian. Itu sebabnya saudara, hidup di dunia ini harus dipandang sebagai suatu perjuangan untuk senantiasa melakukan yang benar. Bahwa kita, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah dan tubuh Kristus, ini adalah umat yang tinggal di dunia hanya sementara, saudara. Tetapi hidup kita itu harus berlaku sesuai dengan nilai dan kehendak Allah. Kita hidup menurut cara-cara yang melekat pada Kristus. Itu sebabnya nasihat Paulus untuk orang-orang Efesus ini juga berlaku bagi kita, saudara. Manusia yang hidup di zaman sekarang ini.
Sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus dan kebenarannya, marilah kita berjuang untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Setiap hari kita membarui diri kita menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus pasti menuntun dan menolong kita semua menjadi manusia yang baru senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami boleh meninggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru kami. Sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah mengenal Kristus dan kebenaran yang ada di dalam Kristus, biarlah hidup kami juga boleh menghidupi kebenaran dan kekudusan Kristus. Terima kasih Bapa, pegang tangan kami anak-anak-Mu di dalam memenuhi panggilan ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.